7 fakta mengejutkan dari hasil survei ini teman-teman ya. Benar-benar dari hasil survei. Apakah Anda bagian dari mayoritas atau minoritas yang akan menang? Jangan-jangan salah satu survei bisa membuat Anda tertawa ya. Oke, pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya terus maju sementara sebagian besar orang berjalan di tempat? Mengapa ada yang berhasil mewujudkan impiannya sementara yang lain hanya menjadi penonton kesuksesan orang lain? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 7 hasil survei yang benar-benar mengejutkan. Bukan opini, bukan motivasi semata, tetapi hasil survei yang melibatkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu responden dari berbagai negara. Dan yang lebih mengejutkan, mungkin sebagian dari angka-angka ini sedang menggambarkan kehidupan kita hari ini. Mari kita lihat satu persatu ya. Ini fakta pertama. Hanya 17% orang yang menuliskan tujuan hidupnya. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 17% orang memiliki tujuan hidup yang tertulis. Artinya, dari 100 orang dalam satu ruangan, hanya 17 orang yang benar-benar tahu kemana mereka ingin pergi, sedang 83 orang lainnya menjalani hidup tanpa peta. Jadi bayangkan ya, Anda naik pesawat, pilotnya berkata, kita terbang saja dulu, nanti lihat arahnya kemana. Anda pasti panik ya, tapi anehnya banyak orang menjalani hidup persis seperti itu. Mereka bekerja, mereka sibuk, mereka lelah, tetapi tidak tahu tujuan akhirnya. Orang sukses bukan selalu yang paling pintar. Seringkali mereka hanya lebih jelas saja tentang tujuannya. Coba nanti Anda pergi ke terminal bus misalnya di Pulau Gebang sana. Mau kemana Pak? Ya. Anda jawab aja, Anda jual tiketnya kemana? Ya, aneh kan? Oke. Nah, yang fakta kedua, orang lebih sering membuka HP daripada berolahraga. Survei menunjukkan rata-rata orang membuka ponselnya itu antara 100 hingga 150 kali setiap hari. Sementara aktivitas olahraganya seringkali kurang dari 30 menit per hari. Kita hidup di era yang luar biasa, informasi ada di tangan kita. Masalahnya banyak orang menggunakan teknologi untuk menghabiskan waktu, bukan mengembangkan diri. Kita melatih jempol tiap hari, nanti jempolnya yang gede, yang keker nih. Nah, tapi lupa melatih tubuh yang menopang kehidupan kita. Ingat ya, tubuh adalah kendaraan untuk mewujudkan mimpi. Jika kendaraannya rusak, perjalanannya ya terganggu pasti ya. Nah, yang ketiga nih, 77% karyawan tidak benar-benar bersemangat bekerja. Wah, ngapain aja ke kantor ya? Hasil survei Gallup ini menunjukkan hanya sekitar 23% karyawan yang benar-benar engage atau terlibat penuh dalam pekerjaannya. Ini bukan soal gaji semata, banyak orang kehilangan makna dari apa yang mereka kerjakan. Mereka hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara mental. Padahal pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan. Pekerjaan adalah tempat kita bertumbuh, berkontribusi, dan meninggalkan jejak. Saat orang menemukan makna dalam pekerjaannya, energinya berubah, kinerjanya berubah, dan masa depannya tentu berubah. Nah, ini yang survei keempat nih. Penyesalan terbesar adalah tidak mengejar impian. Nah, ketika ditanya menjelang akhir hidupnya, banyak orang mengaku penyesalan terbesar mereka adalah tidak berani mengejar impian. Menariknya, kebanyakan orang tidak menyesal karena gagal, mereka menyesal karena tidak pernah mencoba. Kegagalan hanya menyakitkan sementara, tetapi penyesalan bisa bertahan seumur hidup. Karena itu jangan hanya bertanya bagaimana kalau saya gagal, tetapi bertanya bagaimana kalau saya tidak pernah mencoba. Nah, yang fakta kelima ini juga mengejutkan, banyak orang menyesal terlalu banyak bekerja dan kurang bersama keluarga. Dalam berbagai survei tentang akhir hidup, hubungan dengan keluarga muncul sebagai salah satu yang paling dirindukan. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang hubungan. Tidak ada orang yang menjelang akhir hidupnya berkata, andai saya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Tetapi banyak yang berkata, andai saya lebih banyak bersama orang-orang yang saya cintai. Karir penting, bisnis penting, tetapi keluarga adalah alasan mengapa semua itu kita perjuangkan.
Fakta ke-6, banyak orang lebih takut berbicara di depan umum. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah berbicara di depan banyak orang. Bahkan, bagi sebagian orang ketakutan ini lebih besar daripada ketakutan lainnya. Ketakutan terbesar sebenarnya bukan panggung, ketakutan terbesar adalah penilaian orang lain. Padahal banyak ide hebat mati bukan karena buruk, tetapi karena tidak pernah disampaikan. Jadi suara Anda bisa mengubah tim, bisa mengubah perusahaan, bahkan bisa mengubah kehidupan seseorang. Mereka itu jangan tunggu percaya diri untuk bicara. Berbicaralah sampai diri kita menjadi percaya diri gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Hanya sedikit orang yang konsisten menjalankan resolusi. Setiap tahun jutaan orang membuat target baru, tetapi sebagian besar berhenti sebelum pertengahan tahun. Masalahnya bukan kurang niat, masalahnya kurang konsistensi. Orang gagal sering meremehkan kekuatan langkah kecil. Mereka ingin hasil besar dengan tindakan sesekali saja, nggak bisa gitu ya. Padahal kesuksesan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Bukan yang spektakuler, tetapi yang konsisten. Ya. Jadi setelah melihat 7 hasil survei ini, saya menyadari satu hal yang sangat penting. Mayoritas orang tidak gagal karena kurang kemampuan. Mayoritas orang gagal karena mengikuti kebiasaan mayoritas. Kebiasaan yang paling dia sering lakukan. Mayoritas tidak punya tujuan, mayoritas tidak menjaga tubuh, mayoritas tidak menikmati pekerjaan, mayoritas takut mengambil kesempatan, mayoritas menunda mimpi, mayoritas tidak konsisten. Dan kabar baiknya Anda tidak harus menjadi mayoritas. Kabar baiknya Anda tidak harus menjadi mayoritas. Kesuksesan tidak pernah membutuhkan mayoritas. Kesuksesan hanya membutuhkan keputusan. Keputusan untuk menulis tujuan, keputusan untuk menjaga kesehatan, keputusan untuk terus belajar, keputusan untuk berani mencoba, keputusan untuk menghargai keluarga, keputusan untuk menyuarakan ide, dan keputusan untuk tetap konsisten. Karena masa depan tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan kebanyakan orang. Masa depan ditentukan oleh apa yang Anda putuskan mulai hari ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah hasil survei ini mengejutkan, tetapi dari 7 fakta ini bagian mana yang akan saya ubah mulai dari sekarang secara konsisten.